Selamat datang di pembelajaran 1, 2, dan 3, tema 2, subtema 3. Materi pembelajaran kita hari ini antara lain energi alternatif dan manfaatnya, hal yang dilakukan untuk berhemat energi, percobaan energi alternatif, teks petunjuk tentang energi alternatif. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Lalu bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi penggantinya? Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui, contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Contoh dan manfaat energi alternatif. Matahari, yang merupakan sumber energi utama di bumi. Angin, yang memang telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Air, yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Panas bumi, yang merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Gelombang air laut yang dapat diubah menjadi energi listrik. Serta bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji, seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi, karena memiliki beberapa keunggulan. Salah satu keunggulan minyak jarak adalah tanaman ini mudah dibudidayakan, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya cukup sederhana, sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum, tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang murah. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunaannya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan. Saat penanaman pohon jarak sampai panen, dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik. Pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak, selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Ayo baca teks berikut ini, lalu diskusikan dengan orang tuamu. Jika sudah selesai membaca, ayo kerjakan tugas di bawah ini. Berdasarkan bacaan tadi, jawablah soal berikut. Ditulis di buku tulis, difoto, dan dikirimkan ke bu guru ya. Pertanyaannya, 1. Mengapa kita perlu menghemat energi? 2. Tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? 3. Tulislah tindakan-tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi. 4. Hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tadi? Selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat, itu adalah kewajiban kita. Hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi? Yang sudah aku lakukan untuk menghemat energi antara lain: 1.
Menggunakan air secukupnya. 2. Mematikan pompa air jika tidak digunakan. 3. Mematikan peralatan listrik bila tidak digunakan. 4. Menggunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. 5. Menggunakan kendaraan secara bersama-sama. 6. Mengurangi penggunaan kendaraan. Listrik merupakan sumber energi yang sangat penting dan banyak digunakan masyarakat untuk kegiatan sehari-hari. Banyak orang yang berusaha untuk menciptakan energi-energi alternatif pengganti listrik, di antaranya menggunakan buah-buahan. Buah-buahan atau umbi-umbian yang dapat menghasilkan listrik adalah yang memiliki sifat asam. Ayo baca percobaan energi alternatif di bawah ini. Berdasarkan percobaan tadi, hasil yang dapat kita lihat antara lain, setelah dilakukan percobaan, ternyata lampu LED dapat menyala. Energi listrik dihasilkan dari air asam jeruk nipis, di mana kutub positif terletak pada pangkal atas jeruk yang ditancapkan, sedangkan kutub negatif di bagian yang lainnya. Kesimpulannya, jeruk nipis dapat menghasilkan arus listrik. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.